Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap roh itu menyerang anakku, dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu dan sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali orang melihat atau berjumpa dengan Yesus, spontan mereka mendekat, spontan mereka berhimpun di sekitarnya, entah karena pengajarannya, entah karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Yang jelas bahwa kehadiran Yesus merupakan sebuah daya tarik, sehingga setiap orang mau datang untuk mendengar Dia, mau datang untuk memohon supaya mereka dibebaskan, entah dari sakit, entah dari kerasukan roh-roh. Maka tidak heran saudara-saudari, begitu Yesus turun dari Bukit Tabor sebagaimana kita dengar beberapa hari yang lalu, orang banyak segera mengerumuni Dia. Salah seorang dari orang banyak itu bahkan memohon agar anaknya dibebaskan dari cengkeraman roh yang membisukan.
Roh itu kerap menyiksa anaknya, menyeretnya ke dalam api, ke dalam air, dan sebagainya. Pokoknya menyiksa anak itu dengan dahsyat. Tidak dapat diatasi oleh para murid dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara, sungguh menarik untuk memperhatikan bahwa bagaimana cara Yesus bekerja dalam konteks perikop hari ini. Ia pertama-tama membangkitkan iman lemah dari orang tua anak itu dan murid-muridnya. Mengenali lamanya anak itu menderita, lalu dengan wibawa dan kuasa ilahinya, dia menegur keras roh itu dan mengusirnya untuk meninggalkan anak itu. Sehingga anak itu kemudian terbebaskan, anak itu pulih. Dia mengalami situasi yang normal. Para murid ketika melihat peristiwa itu hanya bisa terperangah dan campur. Ada banyak pertanyaan dalam pikiran mereka. Mengapa mereka tidak bisa mengusir roh itu? Mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak mampu? Mereka tidak dapat mengusirnya. Ada dua kemungkinan, saudara-saudara. Pertama, karena mereka kurang percaya. Itulah sebabnya Yesus terlebih dahulu membangkitkan iman orang tua. Dan para muridnya baru kemudian membebaskan anak itu dari cengkeraman roh yang membisuhkan karena kurang percaya. Tapi yang kedua, mereka juga harus paham bahwa tidak semua kasus kerasukan setan bisa diatasi dengan pengusiran roh. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, saudara-saudari, dalam penjelasan Yesus kepada murid-muridnya, ada kasus di mana orang yang kerasukan hanya bisa diatasi dengan berdoa. Doa, saudari-saudara, merupakan sarana bagi umat beriman untuk bersatu dengan Tuhan. Menjadi intim melekat pada Tuhan. Menimba kekuatan ilahinya dan dengan demikian mempunyai perisai iman. Mempunyai perisai rohani yang kuat. Ketika saudara-saudari, seorang beriman hidup tanpa pesona, hidup tanpa daya ilahi, berusaha berkarya tapi seolah tanpa hasil. Atau bisa juga, kalau saya katakan, ketika orang hidup tapi seperti orang mati, ibaratnya seperti mayat hidup. Sebagaimana orang banyak tadi melihat anak itu dan mereka mengiranya bahwa dia sudah mati. Kita perlu bertanya, kita perlu merenung, kita perlu berefleksi, jangan-jangan ada yang kurang dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan relasi bersama dengan Tuhan kurang terawat. Jangan-jangan iman kurang kita rawat. Semoga perikop hari ini, saudara-saudari, firman Tuhan, inspirasinya meneguhkan kita untuk tidak lelah dan tidak lengah untuk terus merawat hubungan dengan Tuhan. Merawat relasi dengan Dia. Sebab barang siapa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, mustahillah dia kemudian gampang dipengaruhi atau gampang untuk dicengkeram oleh roh jahat. Selamat beraktivitas hari ini, saudari-saudara. Jalani segala usaha pekerjaan dengan iman dan banyaklah berbuat baik supaya hidupmu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini sungguh meneguhkan kami. Bahwa kami seringkali mengalami lemah iman. Kami kurang berdoa. Kami kurang percaya kepadamu. Kuatkanlah kami. Tambahkanlah iman kami. Agar kami boleh senantiasa hidup bersatu erat melekat padamu. Sehingga hidup kami senantiasa menjadi hidup
yang bebas dari segala macam pengaruh roh jahat. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.